Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ahli nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ana ni kurang sehat gowokan negok sakit. Cuman kalau negok pempek tidak. Negok penyuludah yang sakit. Jadi kita ulangi sedikit yang kemarin nih, agak-agak kuat dikit. Yo. Kita ulangi sedikit yang kemarin tentang hukum bulu-bulu dan anggota badan hewan yang terlepas dari badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-mayyita hiya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Mayit atau bangke, dikatakan bangke dia mati tanpa disembelih secara syariat. Itu yang kemarin. Wa hukmu jami'ul hayawanat ala hayatihi, hukum pada umumnya binatang pada umumnya itu hukumnya suci. Lagi hidup itu hukumnya suci pada umumnya seluruhnya, illa kecuali al-kalbu wal khinzir wa far'i ahadihima, kecuali babi dengan anjing itu najis yang sangat besar. Wa far'i ahadihima, dan peranaan dari keduanya. Jadi peranaan dari keduanya itu apapun yang keluar dari dia itu hukumnya najis, itu sama macam dia. Kambing kawin dengan babi, metu kambing, berarti dia najis babi besar. Melok ke apa nama? Melok ke najis, bukan bapak atau mak, bukan. Dia ngembek najisnya. Yang lanang babi, yang betino kambing, kawin punya anak kambing, tetap najis. Yang betino babi, yang lanang kambing, punya anak kambing atau babi, pokoknya tetap najis. Jadi kalau sudah antara lanang betino ini babi atau anjing, maka peranaan dari keduanya itu hukumnya jadi najis, walaupun yang keluar berbentuk hewan yang halal. Berbentuk hewan yang halal dia najis. Nah, kalau seluruh hewan yang lain, binatang yang lain hukumnya suci. Suci dalam arti kata tidak najis. Tapi bukan bab masalah boleh dimakan atau tidak, bukan itu. Kita tuh ngomong ke badannya tuh nah. Dionya tuh. Gajah najis tak? Tidak. Harimau najis tak? Tidak. Sapi najis tak? Tidak. Kambing, kuda nil, buaya najis tak? Tidak najis. Kita ni bukan bahas masalah boleh tak dimakan atau bukan itunya. Ya, yang dibahas ni masalah dia najis atau tidak najis. Itu nah. Like hala hayatihi, ketika dia lagi hidup. Berbeda kalau dia sudah mati. Jadi hukumnya balik yang pertama tadi, bangkai, baru dia hukumnya najis. Hukumnya najis. Hukmu jami'ul hayawanat ba'da mautihi, hukum hewan setelah dia mati. Bi ghairi zakati syar'iyyatin, tanpa disembelih secara syariat. Maka hukumnya jadi bangkai kalau tidak disembelih secara syariat. Kulluha najisatun illa salasan, kecuali 3 yang tak perlu disembelih lagi secara syariat. Kalau dia mati hukumnya tak najis. Pertama manusia tak nak disembelih kan. Artinya manusia ketika mati meninggal, dia bukan bangkai, tapi suci. Kalau bangkai itu disebut bangkai itu dia najis, itu nah. Bangkai itu disebut dengan najis. Tidak perlu disembelih lagi, tapi ketika dia meninggal hukumnya tetap suci. Wa mayyitatul jarad wa mayyitatus samak,
hewan-hewan yang mati di laut seperti ikan dan lain sebagainya, itu hukumnya suci, boleh dimakan. Jadi bukan disebut dengan bangkai tadi. Tidak najis. Al hayawanat al ma'kula idza matat bi zakatin syar'iyyatin fahiya tahiratun. Sekarang binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan. Kalau kita membahas masalah boleh atau tidak, kalau dibaca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian Nabi itu nyebut kenian nama binatangnya. Ada yang tidak, Nabi pakai kalimat secara umum seperti yang kemarin sudah kita baca. Nabi melarang makan binatang yang bertaring, bergigi tajam tadi, kemudian buas, kemudian berkuku tajam. Itu secara umum Nabi nyebut. Berarti kita pacaklah dewek. Berarti kalau binatang tu kukunya tajam, giginya tajam, bertaring, buas, maka tak boleh dimakan. Karena Nabi tak nyebutkan secara nama. Misal tak boleh makan beruang saja. Tidak. Tapi memang ada hadis riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi memang nyebutkan beberapa. Salah satunya Nabi nyebutkan fa'run. Fa'run itu tikus. Nabi ngelarang makan tikus. Kemudian Nabi ngelarang makan ulo. Itu ulo. Itu tak boleh dimakan. Kalau ujinya obat kuat lah segala macam, lantak lah sana. Kalau nak obat kuat tu lah masih. Iya. Iya kan ada istilah kemarin saya bina juga kan. Banyak kencing kuda, kencing tu. Nak datang. Maksud apa itu? Iya, obat kuat masih itu tu. Maksudnya tu dia main-main kemarin tu. Obat kuat mengkali maksudnya. Tidak boleh. Obat itu selagi tidak ada yang suci, itu pengecualian. Kalau sudah tak katik lagi, cuman kata para ulama, Allah tidak menurunkan obat kecuali yang boleh. Tak katik dari yang najis. Kecuali memang sudah darurat dan itu memang ilmu dunianya, ilmu medisnya, ilmu itunya memang harus ke situ, tak jadi soal. Itu pengecualian. Tapi selagi masih ada, maka tak boleh itu dilakukan. Itu ulo kobra, banyu darahnya diminum misalnya, empedunya biar kuat. Tak boleh. Beli jamu baik situ warung. Itu yang lebih banyak. Nak ulo kobra ni kaki tetoknya mati. Banyak tingkah pula. Itu jadi Jadi tak diperkenankan. Karena itu disebutkan oleh Nabi secara detail, pakai namanya kan. Ulo, kemudian tikus, itu Nabi sebutkan yan. Secara bahasanya tadi. Kemudian di riwayat lain Nabi katakan juga jangan makan hewan yang hidup di dua alam. Pacak hidup di darat, pacak hidup di buaya. Pacak di manyu, pacak di darat kan? Buaya kan? Pacaklah di darat buaya. Pacak kan? Kodok baca di darat, baca di laut. Kemudian apa? Banyak. Itu jadi. Itu kalau secara dari referensi hadis-hadis Nabi SAW. Kalau nak kita cari hadis Nabi nyebutkan boleh nak makan ini, dah katik. Karena Nabi nyebutnya secara global, ciri-ciri. Itu nah. Maka kita dewek ni, aku nak makan ini. Ini buas tak dah ni? Kukunya panjang tak, tajam tak? Elang bersifat unggas kan, borong. Tapi dia buas, kukunya tajam. Nabi tak kata nyebutkan tak boleh makan elang, tapi di ciri-ciri yang disebutkan Nabi ada di elang itu nah. Kita dewek, tak boleh elang ni walaupun dia becak burung. Bukan becak burung dia tu. Boleh. Burung boleh tak dimakan? Boleh. Burung daro, burung apa misalnya boleh dimakan. Tapi kalau sudah buas seperti burung elang, burung hantu misalnya, berkuku tajam membahayakan, tak boleh dimakan. Itu kita dewek yang mencarinya.
hukmu, kemudian al hayawanat ghairul ma'kul idza matat kulluha najisatun walau zubihat. Binatang yang tidak boleh dimakan, apapun itu, iza matat, kalau dia mati, maka hukumnya jadi najis walaupun disembelih secara halal. Contoh harimau tadi, harimau termasuk di omongan Nabi tadi, kuku panjang, bertaring, buas, tidak boleh dimakan. Apabila si harimau mati walaupun disembelih oleh kiai paling soleh di kampung itu, lading lah dibaca ke Quran, hatam Quran ladingnya, sembelihlah si harimau ini, hukumnya tetap haram dimakan. Tidak boleh. Karena binatang ini walaupun disembelih dengan halal, sehebat apapun bacaan dan segala macamnya, tetap binatang itu kalau dia mati hukumnya jadi najis dan tidak boleh dikonsumsi. Memang itu jadi bangkai dia tetap. Tapi kalau binatang yang boleh dimakan, itu boleh dimakan ketika dia mati disembelih dengan sesuai syariat, maka hukumnya boleh dimakan atau tidak najis. Apabila si binatang yang boleh dimakan ini mati dia, tapi bukan karena sembelihan yang halal, maka hukumnya jadi bangkai. Itu nyampak dia ayam dari pucuk misalnya, mati, tidak boleh dimakan. Oh, kencing kuda kencing onto Oh, terlambat kencing ontol. Iya. Nah, itu jadi itu hukumnya. Kemudian hukum bulu-bulu hewan. Nah, amat-amat begitu biar terbayang jadi. Hukum bulu-bulu hewan. Bulu ini dulu, pegang dulu bulu judulnya. Jangan bayang yang lain. Bulu. Nah, pokoknya bulu Sya'rul hayawanat ma'kulah. Bulu hewan yang boleh dimakan. Ba'dal infisal, setelah lepas dari badannya hukumnya suci. Bulu-bulu hewan yang boleh dimakan ketika lepas dari badannya hukumnya suci. Bulu hewannya boleh dimakan. Itu bulu hewannya boleh dimakan. Lepas bulunya suci. Hukumnya suci. Bulu hewan yang tidak boleh dimakan, kucing, kemarin kan, harimau tadi, singo, macan, segala macam lah. Bulunya kalau dia lepas, maka hukumnya najis. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi dua, binatang yang boleh dimakan sama binatang yang tidak boleh dimakan. Bulu yang boleh dimakan apabila pecul, hukumnya suci. Ngabo-ngabo kambing, dikubuk-kubuk, lepas bulu ayam, pecul bulunya tak apa-apa. Bulu kambing kita nak korban misalnya berkelek-kelekan, pokoknya sayangnya dengan kambing tadi. Nak sembahyang zuhur habis ada bulunya disewet, tak apa. Bulu kambing tidak apa-apa. Tapi kalau bulu hewan yang tidak boleh dimakan, ketika dia pecul dari badan, maka hukumnya jadi bangkai atau najis. Bulu kucing, main dengan kucing sewet. Habis itu sembahyang zuhur, sewet bulu-bulu najis hukumnya najis. Artinya ketika dibawa solat hukumnya merusak solat atau tidak sah. Wa amma qabla al-infisal fa hukmu syar'i hukmu hayawanat nafsi. Kalau dia belum lepas dari badan, maka bulu itu melok hukum binatang itu sendiri. Binatang seluruhnya tadi apa? Kata ulama, seluruh binatang hukumnya suci, lagi hidup. Nah, maka bulunya kalau masih nempel di badan, hukumnya melok suci. Bulu macan masih di badan, suci hukumnya masih di badan. Tapi kalau lah pecul lagi badan, lekat di tangan, jadi najis, tak baca dibawa solat. Jadi antara lepas dan tak lepas, bulu siapa yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan. Ini bab bulunya.
Terus hukmul juz'i al-munfasili minal hayyi, hukum bagian anggota tubuh yang lepas ketika masih hidup. Hukumnya hukmuhu ka hukmi mayyitati fa in kanat mayyituhu tahiratun fahuwa tahir. Hukumnya hukum anggota tubuh itu yang lepas dari badannya, hukumnya melok hukum binatang itu ketika dia sudah mati. Wa idza kanat mayyitatuhu najisatun fahuwa najis. Kalau binatang itu matinya hukumnya najis, maka dia najis. Macan kalau mati hukumnya apa? Najis. Berarti badan anggota tubuh macan yang pecul itu hukumnya najis. Kemarin ditanyakan oleh kakaknya, hukum gading, gajah tu lagi hidup najis atau suci? Suci. Ketika dia mati, bangkai najis, maka apapun yang pecul dari badan dia hukumnya bangkai, jadi najis. Itu jadi. Iya, buat rokok. Nah, kalau dibawa ke semayang misalnya, kantong kan najis. Ya kalau buat rokok dah jadi soal, itu kan. Tidaklah semayang. Artinya najis itu yamna'us shalah, mencegah kita untuk tidak bisa sholat. Artinya kalau dibawa semayang tidak sah, itu tidak sah. Dibuat rokok. Apa dia cula badak ya? Dalam medis itu kan untuk tetanus itu mengandung babi. Haram kalau orang muslim. Haram babi. Iya kan? Iya. Kalau kita tahu, tidak boleh dipakai. Haram. Ada babi. Iya. Tanya. Iya, ada tu babi yang tu tanya. Gica-gica apa rendang ngomongin. Kalau rendang bayu dah apa. Tidak boleh kalau ada unsur yang babi, kecuali kita dah tahu kan. Kita dah tahu, ya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, Allah lebih maha tahu. Allah memaafkan sesuatu yang tak kita tahu. Tapi kalau kita tahu masih kita pakai, ya sudah, itu hukumnya haram, najis hukumnya. Mughallazah itu najis besar, babi dengan anjing. Dari ujung pala sampai ujung kaki, apapun anggota tubuh dia, ilahnya, tahi matanya, bulu matanya, apapun lah itu, pokoknya anjing, babi hukumnya najis. Itu. Tapi kita bahas masalah najis itu hukum syariat, bukan artinya kita merendahkan si babi dengan si dia makhluk Allah. Tak boleh kita remehkan. Dia dah ada minta jadi babi, dia dah ada minta jadi anjing. Itu kan? Nah, bukan artinya kita bahas dia najis, mughallazah najis besar dari ujung pala sampai ujung kaki kata embean, masa kita ni najis segala, najis besar, bukan artinya dia hina, tidak. Bahkan Allah tunjukkan di dalam Quran surat Al-Kahfi siapa anjing yang masuk surga. Anjing baca masuk surga karena dia melok ashabul kahfi. Bukan arti kata dia itu najis lantas kita hinakan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dia tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adanya dia karena kita diselamatkan oleh Allah. Jangan dia banyak mudarat, banyak penyakit. Ini itu jadi. Hukumnya itu tadi. Ketika dia lepas dari badan, hukumnya melok si bangkai dari si binatang tersebut. Kalau dia suci maka hukumnya suci, kalau dia najis hukumnya najis. Itu. Kemudian hukum laban. Kemarin sampai laban ya. Laban itu susu. Hukum susu. Labanul makul tahir. Susu hewan yang boleh dimakan. Susu hewan yang hewannya boleh dimakan, bukan susunya. Yang diomong itu hewannya boleh dimakan apa tidak. Nah, susu dia yang boleh dimakan apa tadi? Contoh sapi, kambing, domba, onta segala macam. Susu dia hukumnya suci. Hukumnya suci, boleh. Jadi bukan banyu kencingnya. Banyu kencingnya najis.
Susu dia, kambing susunya boleh suci. Sapi, onta susunya banyak kencingnya tak boleh. Banyak kencingnya. Walabanul ghairul ma'kul, laban atau susu binatang yang tidak boleh dimakan, najisun, hukumnya najis. Binatang yang tidak boleh dimakan, susunya najis. Susu harimau, susu beruang. Bukan yang beruang itu, kalau itu susu. Itu susu sapi, itu namanya baik beruang. Iya, ucapnya baik. Beruang mana boleh kalau ada susu tak beruang? Ada. Tidak beruang. Ada. Tak boleh. Tapi yang berben itu kan, iya berben itu susu sapi lah, bukan susu beruang. Iya berben, susu sapi itu. Cuman dipakai nama si beruang tadi kan, biar agak sangar dikit. Ya. Ya, kalau binatang yang ditombo mobil atau nyampah atau apa, selagi dia masih ada hayatul mustaqirrah, hayatul mustaqirrah itu kita sebut dengan sakaratul maut lah. Masih ada nyawanya itu tuh. Nah, boleh masih disembelih. Tapi kalau lah sudah mati, tidak hidup lagi, dari mana baca tahu mati? Mata tak berkedip, napas tak bergerak lagi, badan tak kejang-kejang, itu mati. Sama ucap kita nyengok sapi disembelih, habis sembelih masih kejang-kejang, itu masih ada nyawa dia. Kapan kita tahu baca dia mati? Pegang biji matanya, bola mata bergerak. Kalau dia masih hidup berarti jangan dulu, talak kan dulu. Ini ke bontot lah hilang, biji lah becol udah. Kaget dulu, mati lagi belum dia tuh. Kalau baca ngomong-ngomong dia tuh, payo biji gue hilang. Kaget dulu, mati lagi belum aku nih. Biji lah hilang ujinya. Belum mati dia. Kemudian jengok semburan darahnya. Kalau darahnya masih mancar, berarti masih ada. Karena masih kuat pompaan jantung dia. Nah, itulah tadi yang kemarin Anda bahas. Kalau darah duiko arteri pena yang dua yang kecil, yang kalau kita nyengok kalau nyembelih mancar pecah kecil mancar itu. Nah, itu namanya arteri pena itu kalau tak terpotong tak apa-apa. Cuman lambat mati. Karena dia masih ngalirkan darah ke otak. Lambat dia mati, lama dia gak. Itulah kadang nyengok sapi masih tegak. Itu tuh mati kaget dia. Dia bukan pacak bukan kebal karena sembelih, bukan. Mati dia tuh kaget. Cuman itu tadi karena darah masih ngalir ke otak, dia sampai pacak tegak masih. Karena ini tak putus. Nah, kalau dua ini yang tak putus, yang mana? Kerongkongan saluran nafas dengan saluran makan, namanya hulkum mar'i. Kalau dalam bahasa Arabnya, hulkum itu saluran nafas, mar'i itu saluran makan. Kalau saluran nafas yang pecah pipa itu nah di belakang mesin cuci nah di belakangnya kaki ada pecah elastis lah itu. Sudah pernah cek waktu korban bagian anak jengok, ini dia tua itu gitu. Elastis dia pecah usus itu itu saluran makan. Kotor, kalau dibuka main kotor, makanan loh tai. Itu jadi dua itu yang harus putus. Kalau dua itu tidak putus tidak sah. Tapi kalau yang dua yang ini, yang kecil tadi, tidak putus, jangan diperkara ke. Tidak sah kalau nyembelih, jangan, tidak apa. Karena yang dua ini kadang-kadang singitan, itu singitan. Maka tuh banyak penyembelih itu ada tekniknya masing-masing. Ada yang lehernya dicungak ke, itu katanya biar urat yang dua ini tadi metu kalau naik ke pucuk, ngambang naik ke pucuk sini. Jadi kalau disembelih pasti kena. Kalau lehernya miring, katanya urat-urat ini galak bersingitan. Maka tu galak pas nyembelih miring, nak dicocok dia ke bawah sini biar kena dia, galak bersingitan. Paling kena siko. Itu Ya macam itu. Kalau motong bebek itu kadang putus lehernya lepas. Makruh. Ya kuat. Kuat dia tu. Kuat apa? Sah. Kalau sampai putus, hewan apapun yang disembelih kalau sampai putus hukumnya makruh. Kalau sengaja hukumnya haram.
Tak boleh diputus. Pecah di luar negeri, ditebasnya kepala kambing, das putus, haram itu hukumnya. Tapi kalau tidak sengaja, lading biasa untuk nyembelih sapi dibuat nyembelih ayam, barulah tercecel di kertas, putus langsung. No, tidak sengaja, makruh hukumnya, tak apa. Tak apa. Biasa nyembelih sapi, leher makanya tong besar. Ini lanjak ke dia ayam, barulah tertekan dikit, nah putus langsung. Tak apa hukumnya, makruh karena tidak diperkenankan oleh Nabi SAW. Baik susu tadi. Susu yang binatang yang tidak boleh dimakan hukumnya najis, illa kecuali al-adami, kecuali susu manusia. Susu manusia walaupun kita tidak boleh dimakan, boleh tak makan manusia? Tak boleh, kecuali Sumanto makan manusia. Kanibal itu. Nah, itu kalau manusia susunya suci. Fahuwa ghairu ma'kul, sedangkan manusia tidak boleh dimakan, tapi walabanuhu tahiratun. Adapun susunya hukumnya suci. Hukmul mazi wal wadi. Hukum mazi dengan wadi hukumnya najis. Yang tempoh hari kemarin sudah dibahas, hukumnya najis seperti kalbaul, seperti kencing. Fayan kudul wudu, dan dia ketika keluar membatalkan wudu. Mazi dengan wadi. Hukmul mani, hukum mani hukumnya adalah suci. Maniyun jami'ul hayawanat. Adapun mani atau sperma binatang, seluruh binatang hukumnya suci, kecuali mani. Bukan binatang, kecuali mani seluruh binatang, anjing dengan babi. Jadi kalau anjing dengan babi itu kata embean tadi jana, nak maninya, baca kencingnya, tai matonya, banyak matonya, kalau dia baca nangis, najis galau. Jadi mani seluruh binatang hukumnya nak suci. Mani gajah, mani gajah. Ya, mani semut kalau ada semut. Illa maniul kalbi wal khinzir, kecuali sperma dari anjing dengan babi hukumnya haram, dan peranaan daripada keduanya. Wa huwa qaulul Imam An-Nawawi wa huwal mu'tamad, dan ini pendapat Imam An-Nawawi dan disepakati oleh seluruh ulama. Jadi pendapat ini disepakati oleh ulama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari hadis Nabi SAW. Jadi kesepakatan ulama yang disampaikan oleh Imam Nawawi, hukum mani seluruhnya hukumnya suci, kecuali mani anjing dengan babi. Maniul adami tahirun wa maniyun ghairihi najisun. Mani atau sperma manusia hukumnya suci. Wa huwa qaul Imam Ar-Rafi'i, dan itu pendapat daripada Al-Imam Ar-Rafi'i. Mani sperma manusia hukumnya suci. Dari mana? Dulu pernah Nabi pakai sewet semayang sarung, dan itu ada bercak sperma. Di situ Nabi ngajarkan kita, menunjuk tahu bahwa sperma itu hukumnya suci. Cuma jangan dulu semayang di kawah barang. Itu kan Nabi itu nak ngajarkan kita, bukan bolok lagi. Bercek kalau bawa semayang. Uji semayang. Iya mampu sebelah ni. Tak kenal aku mampu sebelah ni. Pak tengok, maki dalil pula Nabi maki sewet ini tak boleh. Di kawah malu. Iya. Itu tuh Nabi itu nak nunjuk tahu gitu. Artinya itu tuh suci. Jangan boleh di kawah. Sama dengan, jadi apapun yang terjadi dengan Nabi, bukan artinya kita kritiki, kita respon atau cak mano. Seperti sujud sahwi, Nabi lupa tahiyat. Jangan kaget mikir, Nabi tak ada husuk ketika semayang sampai terlupa. Jangan ngomong macam itu. Itu terjadi kalau ada hikmahnya. Kalau Nabi tak lupa-lupa, tidak keluar hukum sujud sahwi. Nah, sedangkan manusia ni, umat Nabi ni beda dengan Nabi Muhammad. Kita ni semayang, pikiran malam-malam, apalagi buntu. Lah, lupa, dekat 3 apa 4 ini. Terbayang lagi sudah. Tak sadar.
Nah itu jadi karena itulah ada sujud sahwi hukum. Jadi apapun yang terjadi dengan para nabi, para anbiya itu tidak diperbolehkan untuk kita olok-olok. Seperti penyakit, nabi-nabi tak katik penyakit yang sampai istilahnya apa namanya itu menurunkan derajat kenabian. Ujinya Nabi Yakub matanya buta, bukan buta Nabi Yakub. Kalau dikatakan Nabi Yakub buta, itu sampai menurunkan derajat kenabian. Nabi Yakub itu bukan buta, tapi dalam surat Yusuf itu dikatakan wa bayaddad ainahu, putih mata Nabi Yakub. Kalau putih itu apa maksud kita? Katarak. Katarak bukan buta. Kalau dioperasi bersih ke putih-putihnya ngawas lagi baca. Nah, ngapa baca timbul itu? Karena Nabi Yakub dulu hampir 23 tahun nangis karena Nabi Yusuf dah ganti. Bayang ke bertahun-tahun banyu mata keluar. Bayang ke maka tu sampai bengkak, sampai terbutuh, sampai dah acak nyingok bahasa sampai dia baca. Bertahun-tahun Nabi Yakub itu nangisi Nabi Yusuf. Itu jadi bukan buta, tapi beliau itu lebih tepatnya disebut dengan katarak kalau bahasa kita. Itu ya. Hukum baydun, hukum telok. Azan belum. Hukum telok. Tahirun iza kana min hayawanin tahirin walau ghairu ma'kul. Hukum telok, hukumnya suci walaupun dari binatang yang tidak boleh dimakan. Hukum teloknya suci. Telok binatang yang tidak boleh dimakan. Buaya telok. Telok buaya. Artinya bukan telok tu boleh dimakan, suci. Karena dia binatangnya tidak boleh dimakan, suci boleh. Artinya kalau ada ngantong telok buaya, paling telok buaya misalnya semayang, sana apa tidak najis teloknya. Bukan ditegak pula. Wala apa dia lagi yang telok? Ya pokoknya binatang yang telok lah, yang tidak boleh dimakan tapi. Telok buaya, telok kodok, nah itu. Nah cuman anak tu nak beda kepiting dengan yang sikoknya yang tidak boleh dimakan tu mana? Rajungan, apa dia itu bedanya? Apa dia bedanya? Rajungan dan kepiting. Rajungan tu dah acak apa hidup di darat? Hah? Tak tahu juga. Tapi ini rajungan boleh. Ya, ini rajungan tu yang agak bulat bentuknya. Kalau peting kan petak je. Tak tahu apa dia bedanya. Ya, pacak nak hidup di darat. Dacak. Berarti karena dia dah acak hidup di darat. Kalau peting kan masih berjalan ya. Masih berjalan di darat. Tak boleh dimakan ni. Dua alam. Hidup di dua alam. Kodok, pacak di banyu, pacak di darat. Rail acak kodok lah. Pacak kalau. Nah itu. Walau warasa awqa'at bahimatil bayda fa in kana mutasalliban bihaitsu takunu fihi quwwatun kharajal farji wa huwa mutanajjisun yatuhuru bil ghasli la najisatun. Jadi apapun yang keluar dari binatang itu hukumnya suci, tapi kalau dia keluar dari tempat yang najis, badannya itu najis. Maka tu telok itu, telok ayam, telok apa, teloknya itu suci. Tapi kalau keluar dari tempat najis, hukum kulitnya itu jadi najis. Maka tu yang mana kalau nak diomong ya najis. Ngomong tu cuci dulu sebenarnya, cuci dulu kan. Nak masak bukan dicuci tapi disimpan jangan kan, ini dah bagus. Lagi malah masuk kuman apa macam mana. Kalau nak dimasak biarlah ada tu bertahi-tahi itu Nah kalau nak masak cuci dulu, bau jangan. Apalagi yang galak muat pempek, misal yang muat pempek itu kan telok misalnya ada tahi-tahi, tangan kan lah megang adonan, megang mertabak, minta maafnya kan, bukan nak ngomong kan tu kan. Nah minta maafnya, dia takut begitu ni enggak mau. Iya, mertabak gitu nah. Minyak kalau sudah kan. Minyak kalau ngembek telok, pecah. Tai kalau ini. Habis ngepak-ngepak lagi.
Cuman kalau dia nak nyuci telur seperti itu kan jangan. Seperti telur orang jualan ini. Itu cuman jadi pikiran juga nak beli tabak aja. Cuman lemah kan ada tai tadi. Ya bukan nak ngomong ke orang jualan tuh Itu hukum itu nah. Tangan tuh kan, lah sudah basah. Megang telur, cak orang jual pempek tadi kan. Lamuan adona, tangan lah basah-basah kalau bekas adona, pecah ke telur, kelepak masuk ke telur pempek telur besar. Singgonya gemet. Ya kalau kita tak tahu tak jadi soal. Kalau kita tak tahu tak jadi soal. Jangan pula kita tanya itu kan pempek. Bi, kau mana buatnya? Pecah ke telur. Jangan, panjang gini ceritanya. Kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, kalau hal-hal yang seperti itu tidak perlu ditelusuri. Sama cak meli ayam di pasar. Kalau sudah disembelih ya sudah. Kecuali kita memang tahu di mana tempat produksi ayam itu, mak mana yang melayang. Jangan mak mana yang melayang ayam ini di mana? Oh panjang cerita mana boleh macam itu. Nak beli dan tak sudah itu. Iya beli yang hidup baik kalau kalah. Tak boleh dicari-cari itu kan. Itu kan namanya menyusahkan gitu. Kecuali memang kita tahu si A jualan ayam. Oh dia ni nyembelih dewe, dia ni tak ngerti. Kadang nyembelih basing me tetak-tetak me pala ini serubut anak kan. Ibarat gitu kan. Itu hukum telur. Jadi cuci dulu telur tu kalau di rumah, kalau baca kan bersih kan. Baru dipecah ke karena najis kalau tangan. Hukumnya najis. Sama dulu heboh masalah apa dia yang kopi ni. Kopi luwak kan ditegoknya itu ditegoknya bisa betul kan itu jadi heboh karena itu keluar dari bogetnya dari tempat kemaluan tempat dia buang air mesin buang air mesin itu mana hukumnya bijinya itu tidak baca biji tidak baca berarti hukumnya sama dengan telur jadi luarnya baik najis cuci baik baru dipecah ke biji kopi. Tapi kalau dia sudah hancur, di perut tu hancur, kemudian keluarnya itu hasil dari si binatang tadi berbentuk mengkel-mengkel cak tai itulah. Itu tak boleh tai itu sudah. Tapi kalau cak kita nak negok duit metu duit kan dah hancur, cuci baik duitnya. Ya kan cuci duitnya boleh lanjut lagi. Jadi kalau takut dimbek bini tegaklah kalau duit tu. Habis tu pising ke tinggal. Boleh dicuci tinggal itu nah. Cuci. Kalau budak tegak. Nampak? Ya najis cuci tapi. Samalah lebih kurang itu. Kecuali sudah dihancurkan oleh perut, sudah diproses, dicerna, kemudian keluar berbentuk daripada cetakan dia itulah, itu namanya tai, jadi tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi. Beratnya ngomong. Sakit kok kamu nak minum. Kalau pempek telur saya dah. Itu pempek telur tu lah nak. Ya Allah. Nah itu hukum-hukum tentang binatang itu tadi. Kira-kira ada tak yang tanya? Kalau disambung nanggung. Ada tak yang nak ditanyakan tentang hukum binatang-binatang tadi? Kalau masalah binatangnya itu tak kacik secara itu tadi jangan Nabi nyebut kenian tak kacik. Cuman Nabi tadi ngomongnya saya itu binatang yang tak boleh dimakan ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Itu yang tak boleh. Kemudian binatang ini kata Nabi SAW itu tak boleh hukumnya haram kalau dia dihukum dengan hukuman Allah. Apa maksudnya? Dihukum dengan hukuman Allah artinya dibakar. Tak boleh binatang dibakar. Binatang apapun tak boleh dimakan. Haram hukumnya. Semut dibakar di rumah. Hidup ke kertas, dibakar. Haram hukumnya. Tak boleh dibakar. Tak boleh mengazab binatang dengan azab Allah. Itu khusus Allah yang maki api. Tak apa yang bakar. Kambing boleh enggak? Tak boleh. Lah belajar kami sudah. Tak boleh dibakar-bakar. Jangan juga aku
Kalau iya lagi hidup tu ndak boleh dibakar. Iya nyiksa. Harus mati dulu. Iwa. Mau tu kadang ada yang masih hidup dibakar langsung, ndak boleh. Walaupun nak dimakan, ndak boleh dibakar. Mati dulu dia harus. Nah, jadi dia boleh dimatikan dengan cara selain daripada dibakar. Itu jadi seluruh binatang apapun itu. Kata Nabi SAW, jangan la tu'azzabu bi'azabillah. Jangan mengazab mereka dengan azab Allah, karena api itu khusus azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa dia? Hama, tikus dibakar gitu. Nakut dia be. Nakut dia dah apa? Iya. Oh, dah apa gitu, bukan makar dia kan? Dia yang lolo kan? Gawi masuk api. Dia lah masuk tu kata lolo. Aku dimakan. Ya kalau kita makar dia ni enggak boleh. Tapi kalau kita lagi makar, dia masuk, ya berarti memang dia mungkin lagi banyak masalah, hidup dia dah tahu gitu kan? Bunuh diri. Iya, sudahlah hidup mana ni kan? Ya lemak mati be je sudah dah apa. Mana kena kau lah sana. Bunuh diri. Masih lama tak? Kalau masih lama dia lanjut begini. An-najasat allati tathuru bil halal. Dikit lagi. Ulah masih. Apa dia? Mati itu bakal. Sahid. Iya. Tapi dia dah dalam sendiri, tidak baca. Iyalah. Tak baca. Iya baca. Mati sahid. Kalau lain cak tikus tadi bunuh diri dia tu kan. Ya, kalau dia bunuh diri, manusia juga bunuh diri, maka mati sahid, mati konyol namanya. Tenggelam mati apa hukumnya? Mati sahid. Kalau dia bunuh diri cak bagaimana? Yang dia ampai ternyata macam berenang. Bunuh diri dia ampai kan. Iya, orang maju. Mengkali pas nyebut tu berbayang jadi bilang. Iya. Itu nah, mati konyol, bunuh diri namanya. Burung kelolok dia. Iya. Tiga malaikat senang. Itu jadi. Kemudian kita lanjutkan aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatuha. Hukum-hukum bagian-bagian najis dan cara membersihkannya. Najis kan sudah kita tahu kalau ada 3, mughallaza, mutawassita, mukhaffafa. 3. Al-awwalu an-najasatu al-mughallaza. Najis mughallaza wa hiya najasatul kalbi, najis besar, najis yang ada di babi, najis yang ada di anjing. Dan peranaan dari keduanya tadi. Di anal qaidata taqulu innal far'a yatba'ul akhassa min asli minan najasat. Karena yang lahir dari anjing dengan peranaan dia tadi, kita ambil yang paling najis yang mana? Paling berat. Antara babi dengan kambing. Yang mana yang najis? Babi. Berarti anak dari dua ini melok hukum babi. Anjing dengan kambing. Anjing najis besar, berarti anak dari dua ini melok hukum anjing. Najisnya najis besar. Sebab tasmiyati al-mughallaza di anna syari' ghallata fi hukmihi. Kenapa dia disebut dengan najis yang berat? Karena syariat memberatkan dalam hukumnya. Kaifiyatu izalatiha, dan cara membersihkannya pun berbeda dengan yang dua tadi kali. Tadhuruhun najasatu al-mughallaza bi sab'i ghasalatin. Cara membersihkan najis mughallaza, najis besar itu dengan cara membersihkannya 7 basuhan. 7 basuhan atau 7 siraman. Ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Tapi syaratnya harus dibersihkan dulu ininya, ainiha tu majasnya. Apa ini? Najis apa misalnya? Tai babi tadi misalnya, besingnya babi. Tak boleh langsung disiram pakai 7 kali. Tainya dulu dimbei. Nah, ainihanya dimbei. Kencing misalnya.
atau jejak kaki dia basah-basah, becek-becek, bersihkan dulu beceknya itu, embei. Nah, lap itu tadi buanglah. Lap itu tadi najis besar udah buang kelah dan bagi. Pokoknya embei dulu itu tadi bersih, baru disiram 7 kali. Ihdahun nabi turab, salah satu 7 itu harus dicampur dengan tanah. Terserah. Nak di cucian pertama boleh, cucian kedua, 3, 4, 5, 6, 7 boleh, bebas. Pokoknya di antara 7 itu harus dicampur dengan tanah. Misal 1 banyu, 2, 3, 4. Nah yang kelima campurlah dengan tanah. Campur dengan tanah, siramkan. Habis itu 6, 7 milas kan jadi. Kalau kita makin tanah di 7 kotor kalau itu kan. Nah, jadi pas kelima pakai tanah, 6, 7-nya milas itu. Jadi itu syariat, hukumnya syariat. Ada orang yang tidak pakai 7 kali siraman, ngapu langsung pakai pewangi bersih langsung wangi malah. Ini bukan masalah wangi tidak wangi. Ini hukumnya syariat. Karena syariat tentukan harus 7 kali. Nak kau pakai daya, pakai apa dia sandet segala macam, wangi apalah pokoknya tidak bakal dia suci kalau tak harus disiram 7 kali siraman dan salah satunya pakai tanah. Wal afdalu ayyakuna wad'u turab fil ghaslatil ula. Afdalnya tanah itu diletakkan di siraman pertama. Di siraman pertama. Kalau masalah afdal atau ada afdalnya. Kalau masalah terserah, yo bebas. Nak di mana nak di nomor berapa terserah. Tapi kalau bertanya afdalnya di mana? Afdalnya di siraman pertama. Karena sisanya bakal membersihkan tanah-tanah tadi. Itu najis mughallazah. Walizalika salasu kaifiyat mazjun alma biturab hatta yatakaddar. Jadi caranya beda, bebas itu dalam arti kata ada yang dicampur ke di cantingnya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kan pakai ember misalnya, pakai canting. Nah, ada yang tanahnya di ember itulah dikaduk-kaduk, boleh dikabuk-kabuk. Jadi banyu tanah disiramkannya boleh. Atau dia nandak di situ tapi tanahnya diamburnya di lantai tadi, baru disiramnya nomor 5 boleh itu. Beda, caranya beda. Terserah nak pakai yang dicampur tadi. Kemudian tanahnya juga harus menggunakan tanah yang suci, bukan tanah yang najis. Tanah yang najis yang mana? Tanah yang diambil dari kandang sapi, tanah yang diambil dari kandang ayam, itu kan sudah bercampur dengan tai-tai ayam. Tak boleh tanah yang suci. Kemudian tanah kuburan itu kaki sudah bercampur dengan najis tak tahu pokoknya. Jadi najis tanah yang tidak terkontaminasi, yang sekiranya tak katik najis lah itu. Tapi kalau tanah itu sudah tahu gitu tempat ini kandang ayam, kandang sapi, jangan diambil tanahnya. Karena tanahnya kaki terkandung najis. Jadi tanah-tanah yang biasa lah itu Jadi ini sama dengan tayamum. Tayamum itu debu yang suci. Nah, embek debu yang suci, jangan ngembek debu di kandang sapi. Nah, debu kan banyak kandang sapi debu kan, tepak lah. Itu tanah debu-debu najis kalau sudah bercampur dengan debu-debu najis, kotoran-kotoran sapi, kencing sapi dan lain-lain. Nah, itu sama dengan itu tadi. Nah, kalau cak dendeng ini suci debu-debunya nih. Boleh tepak kalau dia berdebu. Kemudian yang kedua, itu najis mughallazah, najis besar. Jadi tak baca dia dibersihkan dengan sembarangan. Jadi hadid. Misal ada anjing nyilat sewet kita. Nyilat sewet kita. Itu dicuci juga. Jangan dicuci makin ini, cuci makin 7 kali siraman. Salah satunya pakai tanah. Anjing kita nak pergi sembahyang, nyilat kaki, apa dia hukumnya? Ya kita sembahyang baik kaki dia dijilat tak apa. Kaki dia dah kaki kita sembahyang apa nak bau? Nyilat kaki, anjing nyilat kaki, kita nak pergi sembahyang. Ya biarkanlah kaki dia. Bukan.
Iya. Ya kita nak mayang, anjing jilat kaki, ya biar kalau kaki dia jilat. Ya kita pergi sembahyang. Jangan balik, balik cuci kaki jangan, jagalah kaki dia dulu lah. Nah itu. Dalam kaidah al-jab bil jab tohir bila hilap. Kalau kering sama kering itu suci tak kata hilap. Jadi kalau kering sama kering itu tak kata hilap, hukumnya jadi suci. Kita berjalan bersenggolan dengan anjing, kalau bulunya dah becul. Kalau bulunya becul najis, tapi kalau dia lewat tidak kata badan dia kering, kita kering dah apa? Kering tak apa. Tapi kalau salah satu ada yang basah, itu najis. Kecuali bulu tak becul. Kalau dia kering sama kering, pokoknya tak apa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa. وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.